Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipinang Muara yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa membahas tema yang cocok untuk para aki, para nini, para lansia, para manula, sebagai persiapan yang akan kita hadapi kelak, yaitu tentang kematian sudah, tentang perjalanan ruh setelah keluar dari jasad. Sekarang kita akan mengembara ke alam yang pasti akan kita datangi, yaitu alam kubur. Itu pasti, tapi semoga masih lama. Kalau ada yang sudah nggak sabar, silakan duluan. Bagaimanakah kondisi di alam kubur? Sebuah riwayat dari Hani Maula Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kata Hani, kalau di kita Hani itu nama perempuan ya. Kalau di sana laki-laki. Kana Uthman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka. Uthman itu kalau dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Sampai jenggotnya basah dengan air mata. Menunjukkan tangisannya itu betul-betul serius. Bukan sekedar bukan sekedar orang Sunda bilang cari nakdak gitu. Bukan sekedar berkaca-kaca. Tapi deras mengalir sampai basah jenggotnya. Faqila lahu, ada yang bertanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabqi wa tadhkurul qabr fatabki. Kamu ingat surga, ingat neraka, enggak nangis. Tapi mengingat kuburan kau nangis. Kenapa? Faqal, dia menjawab, inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-qabru awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu min. Karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah salah satu fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, maksudnya selamat dari dua. Selamat dari fitnah kubur, artinya dia bisa menjawab pertanyaan dia di alam kubur. Kedua, selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses setelahnya lebih mudah, lebih enteng. Tapi siapa yang tidak selamat, ketika ditanya di alam kubur, nggak bisa jawab, lalu terkena azab kubur, waliyadzubillah, maka proses setelahnya lebih berat bagi dia. Itu yang menyebabkan dia menangis, Uthman menangis. Lalu
Berkata lagi Utsman, aku pun mendengar Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr afda'u min. Aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang bagaimanapun kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi juga Imam Ibnu Majah. Kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hadis yang gharib. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Ketika alam kubur itu selamat seseorang darinya, maka ketika di alam kubur ditanya tentang 3 pertanyaan yang kemudian 3 pertanyaan tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Selamat, ini bukan pertanyaan hafalan, dihafalkan dari sekarang bukan. Tapi ini refleksi dari tauhid iman kita kepada Allah, tentang pelaksanaan komitmen kita kepada agama, kepada Nabi SAW. Siapa yang benar-benar loyal kepada 3 hal ini dijamin bisa menjawab secara benar. Setelah bisa menjawab, dibuka pintu menuju surga, diperlihatkan kepada dia tempat tinggal dia kelak di surga. Di sana ada istana yang super megah, yang ada bandingannya dengan istana sehebat apapun di dunia ini. Istana di dunia ini aja kita nggak pernah lihat, nggak pernah masuk ya. Saya belum pernah ke istana presiden tuh. Entah istana siapa yang paling megah, mungkin istana Raja Brunei gitu. Wallahu a'lam. Kayak apa mewahnya? Nggak ada apa-apanya itu dibanding istana di surga. Ada pelayan, ada bidadari surga, ada perhiasan dari emas dan perak dan seterusnya. Diperlihatkan begitu pikabitain. Artinya apa? Menarik, sangat bikin kepengen, ingin segera memasukinya. Maka seorang mukmin calon ahli surga itu lalu berdoa kepada Allah, Rabbi anzil qiyamas sa'ah kaima arji'a ila ahli wa awamali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa segera memasuki istana itu, aku mendatangi keluargaku dan hartaku. Greget gitu ingin segera. Tapi nggak bisa dimasuki sebelum apa? Sebelum kiamat. Makanya dia berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Adapun orang-orang yang durhaka, kafir atau fajir, ketika ditanya tentang 3 hal itu, 3 hal ini kemudian menginspirasi orang untuk menyusun sebuah kitab tentang 3, tentang Allah, agamanya, dan nabinya SAW. Tahu judul kitab ini apa? Al-Usulu Ats-Tsalatsa. Kitab salah satu usul. Dan ini sudah sering dibahas oleh para asatidz kita. Jadi orang ditanya di alam kubur nggak bisa jawab karena kedurhakaannya. Lalu dibukakan pintu menuju neraka, kelihatan tempat tinggal dia kelak di dalam neraka beserta kedahsyatan azabnya. Ngeri dia. Lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi la tuqimissa. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Jangan jadikan kiamat. Karena begitu kiamat dia masuk ke sana. Jadi orang mukmin berdoa segerakan kiamat, orang durhaka apalagi orang kafir berdoa jangan jadikan kiamat. Bertolak belakang doanya. Saya tanya, doa siapa yang dikabul? Doa siapa? Enggak ada yang dikabul.
terjadi kiamat atau tidak bukan karena doa orang mukmin, itu sudah ditetapkan aja waktunya. Itu ekspresi orang mukmin ingin segera greget gitulah. Ingin segera memasukinya. Lalu berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Itulah kondisi sepintas tentang azab kubur, tentang alam kubur. Kedua, alam kubur itu sudah kebayang gelap. Dekat tinggali curug-curug acan. Telunjuk sendiri pun tidak kelihatan, di belel-belel nggak kelihatan. Kebayang di alam kubur. Dan keadaan alam kubur yang gelap ini diterangkan dalam salah satu hadis ketika seorang wanita yang suka nyapu di masjid. Tiap hari Nabi SAW melihat wanita ini nyapu. Hanya nyapu, dipastikan nggak pernah ngepel, nggak pernah dipel itu masjid. Kenapa? Karena tanah bukan lantai. Suatu saat wanita itu nggak kelihatan. Ditanya kemana wanita yang biasa nyapu masjid. Maka diberitahukan wanita itu sudah wafat. Tadi malam kami tidak ingin membangunkan kau, seolah-olah wanita ini nggak penting, nggak harus membangunkan Nabi lah untuk ngurusnya gitulah. Nabi SAW kemudian minta ditunjukkan kemana kuburannya. Lalu ditunjukkan, beliau datang lalu sholat di kuburan. Boleh nggak sholat di kuburan? Tidak boleh kalau sholat fardu. Kalau sholat yang ada ruku, yang ada sujud tidak boleh, mau fardu mau sunnat. Nah kecuali sholat apa ini? Janazah. Karena sholat janazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, boleh. Jadi ada larangan sholat di kuburan. Kecuali sholat janazah. Dibolehkan. Ini Nabi SAW sholat di atas janazah. Di atas kuburan. Lalu seusai sholat janazah beliau berkata, inna hadhil qubur mali'atu zulmah ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerangi alam kubur wanita ini dengan sholatku terhadap mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Ada enggak yang bisa menerangi di alam kubur selain sholat Nabi SAW? Ada. Nanti kita akan bahas amalan yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Sekarang akan keburu waktunya, sudah akan habis. Nanti belum, ini baru mukaddimah. Jadi yang kedua, alam kubur itu gelap. Yang pertama, alam kubur mengerikan. Kedua, alam kubur itu gelap. Ketiga, ini lebih mengerikan lagi. Kalau gelap, kita merasa sakit nggak di tengah-tengah kegelapan? Tidak sakit, ya biasa aja. Tapi yang ketiga ini sakit, yaitu apa? Ada himpitan di alam kubur. Tanah yang ada di sekitar kita menghimpit sampai remuk seluruh tulang belulangnya. Apa ini khusus untuk orang durhaka? Enggak, semuanya. Termasuk orang yang paling soleh, termasuk anak kecil yang masih bayi sudah mati, nggak punya dosa, mengalami himpitan di alam kubur. Kita mengalami nggak? Ya pastilah, soleh tidak, bayi bukan kita mah ya. Jadi akan mengalami himpitan di alam kubur. Tapi nanti ada hikmahnya dan itu menguntungkan bagi kita. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis tentang Sa'ad bin Mu'adz, orang Yahudi, tapi kemudian masuk Islam.
Sa'ad bin Mu'adz ini yang kemudian ketika Nabi dengan orang-orang Yahudi di Madinah mengadakan perjanjian damai, termasuk Yahudi Bani Quraidah. Isinya nggak boleh perang. Terus kedua, siapapun yang berperang dengan yang lain dibela nanti. Pada waktu perang Ahzab atau perang Khandaq, disebut perang Ahzab karena musuh Ahzab. Ahzab itu apa? Multinasional. Bukan multinasional, multisuku. Beberapa suku bangsa bergabung menyerbu Nabi SAW di Madinah. Maka disebut perang Ahzab. Lalu strategi perang beliau atas saran Salman Al-Farisi bikin apa? Khandaq, parit di sekitar kota Madinah. Paritnya itu nggak bisa diloncati, lebar, harus turun ke bawah. Nah dia di bawah nggak bisa naik juga, udah tinggi, dihantam nanti. Jadi itu yang membuat mereka nggak bisa langsung menyerang sekeliling kota Madinah. Kecuali di daerah yang dihuni oleh Yahudi Bani Quraidah. Nah di sana tuh tidak digali sebab ada yang jaga. Karena sudah ada perjanjian, saling jaga ya, oke gitu. Apa yang terjadi? Khianat si Bani Quraidah ini. Dia membiarkan musuh masuk ke sana tuh. Nyebelinnya orang ini. Nah, tapi dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Allah mengirimkan tentara yang tidak terlihat. Kenapa ring teleponnya tidak dimatikan dulunya? Abang aki-aki ini limperan, matiin dulu biar nggak ngeganggu. Allah mengirim tentara yang tak terlihat, yaitu berupa apa? Angin, badai, pasir. Itu tenda-tenda mereka itu berterbangan itu. Mereka juga tidak bisa membuka mata, perem gitu. Sedikit membuka kaperengpenan. Apa kaperengpenan itu terkelilipan, masuk pasir. Akhirnya mereka mundur teratur. Selesai sudah perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Tinggal si Bani Quraidah nih. Yang apa tadi? Khianat, didatangi itu. Dan mereka ngaku, nggak bisa mungkir. Siap disangsi, siap. Tapi mereka minta yang menetapkan sanksi bukan Nabi SAW. Siapa? Orang ketiga. Itu sesama Yahudi juga. Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Mu'adz afwan. Sa'ad bin Mu'adz. Apa yang terjadi? Dikiranya karena sesama Yahudi bakal memberi hukuman yang enteng ringan. Tapi ternyata ketetapan yang dia tetapkan menyatakan seluruh lelaki dewasa Bani Quraidah dibunuh. Anak-anak dan wanitanya jadi tawanan, semua hartanya dirampas jadi milik kaum muslimin. Telak banget nih. Sudah deal itu dilaksanakan. Lalu kata Nabi SAW, laqad hakamta bihukmillahi alladhi fis sab'is samawat. Engkau telah menetapkan hukuman dengan hukuman yang Allah tetapkan yang berada di atas langit yang ketujuh. Nah, ini Sa'ad bin Mu'adz. Kesolehannya sudah viral, sudah terkenal, sudah kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria, itu viral tadi. Nah, saat Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, aras berguncang. Seluruh pintu langit terbuka. Besertanya ada 70.000 malaikat yang menyaksikan, mengiringi ke ruh dari Sa'ad bin Mu'adz ini. Itu saking solehnya Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Nabi SAW? Hadzal ladzi taharraka lahul arash
wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dhumma dhammatan thumma furrija'an. Ini orang yang kematiannya membuat arsy berguncang. Saking hebatnya ini. Seluruh pintu langit dibuka. Disaksikan oleh 70.000 malaikat. Tapi dia mengalami himpitan di alam kubur. Yang menyebabkan tulang belulangnya remuk. Kemudian utuh lagi seperti biasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang lainnya masih dari Ibnu Umar, masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, inna lil qabri dhaghtatan law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya di alam kubur itu ada satu himpitan. Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan ini, niscaya yang selamat ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi dia pun ternyata tidak selamat dari himpitan tersebut. Bahkan suatu saat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat menyolatkan seorang bayi yang mati. Disolatkan. Lalu selesai solat beliau menyatakan, lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi. Seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya yang layak ini adalah anak ini. Karena anak ini belum memiliki dosa, masih suci. Anak ini pun ternyata terkena himpitan. Jadi dihimpit sampai remuk tulang belulangnya, kemudian kembali utuh seperti sedia kala. Sakitnya kira-kira? Bingit lah ya. Karena remuk semua tulang belulangnya. Dan ini tidak ada yang selamat. Termasuk kita ya dipastikan. Sa'ad bin Mu'adz yang sesore itu remuk tulang belulangnya. Anak kecil juga remuk tulang belulangnya. Tak ada yang selamat dari himpitan di alam kubur. Nanti jadi jangan ada yang bertanya, Ustaz gimana caranya agar bisa selamat? Nggak bisa. Sudah pasrah saja. Lalu apa hikmahnya? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin. Kata beliau, seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia baik ketika hidup ataupun ketika sakaratul maut. Kita sudah pernah bahas sakaratul maut ya. Atau ketika fitnah kubur. Fitnah kubur menegangkan, menakutkan. Termasuk azab kubur. Bagi orang-orang yang layak menerimanya, semua penderitaan itu menggugurkan dosa. Meringankan azab di akhirat nanti. Dan bagi orang-orang mukmin dosa yang tersisa itu dengan adanya fitnah kubur itu terampuni. Nah, termasuk salah satu penderitaan yang bakal kita alami himpitan di alam kubur. Sakitnya ya dipastikan sakit, nggak ada bandingannya. Tapi salah satu hikmahnya itu mengurangi dosa, mengurangi kadar azab bagi orang yang kelak akan diazab dan menghilangkan azab bagi orang yang akan diazab dengan azab ringan, maka sudah terhapus terlebih dahulu oleh himpitan di alam kubur tersebut. Sudah, jadi pasrah saja, tapi itu amat sangat menguntungkan. Di dunia aja kita rela mengalami sakit sedikit untuk menghindarkan sakit yang lebih gede, ya enggak? Waktu musim COVID
Kemarin ada yang disebut dengan swab. Sakit enggak? Dicolok ini kan? Ya. Itu teh bukan pengobatan, bukan vaksinnya, hanya untuk ngetesnya. Bukan itu atau ini apa namanya? Suntik apa vaksin teh dari COVID teh? Yang ada boosternya gening, ada 3 kan? Saya juga disuntik 3 kali. Sakit enggak? Sakit. Kenapa mau? Untuk menghindari COVID katanya. Tapi ada enggak yang kena? Ada, tapi tidak sehebat kalau tidak disuntik ya. Atau imunisasi, anak kecil dicolok atau disuntik, nangis. Enggak apa-apa nangis. Untuk menghindari penyakit yang lebih besar. Kita kalau mau haji, mau umroh, disuruh suntik apa? Meningiti, sakit enggak? Itu mah enggak ya, enggak sakit. Dikit lah pegal. Itu kita rela walaupun bayar, ya disakiti, ya harus bayar, ya harus ngantri. Tapi rela demi terhindar dari penyakit yang lebih membuat kita menderita. Jadi kita sabar menghadapi rasa sakit yang sedikit untuk menghindari sakit yang lebih dahsyat. Di alam kubur sabar saja, pasrah kita mengalami himpitan di alam kubur untuk mengurangi dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari azab yang lebih besar. Inilah poin yang ketiga yang teralami di alam kubur, yaitu apa? Himpitan. Keempat, ada yang disebut dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur artinya pertanyaan di alam kubur. Kenapa ini disebut dengan sebutan fitnah? Karena suasananya amat sangat menakutkan. Bayangkan kita sendirian di sana di alam yang sangat asing bagi kita. Tanpa ada siapa-siapa pun kita ngeri, kita takut. Kedua, apalagi didatangi 2 malaikat yang menakutkan. Dari namanya saja sudah terbayang sebagai bagaimana menakutkannya 2 malaikat. Satu munkar, satu nakir. Sumiyal munkaru munkaran li'anna kullama ra'ahu ankarahu. Munkar disebut munkar karena siapapun yang melihatnya pasti mengingkarinya, enggak ingin melihatnya. Nakir sama, nakir itu dalam bahasa Arab disebut isim fa'il, munkar itu isim maf'ul. Isim fa'il itu subjek, isim maf'ul objek, tapi maknanya sama-sama menakutkan. Nah, yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak. Maknanya ada apa? Lafadznya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Seperti umpamanya qatil maknanya bukan yang membunuh tapi yang dibunuh. Dzabih maknanya adalah yang disembelih bukan yang menyembelih. Rojim maknanya yang dirajam bukan yang merajam seperti setan. Nah, nakir juga begitu, yang sangat ditakuti. Bukan yang menakut-nakuti. Tanpa menakut-nakuti sudah menakutkan, apalagi menakut-nakuti. Dan dijelaskan dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubiral mayyitu atahu malakan aswadan azraqan." Bila mayit sudah dikuburkan, dia di alam kuburnya didatangi oleh 2 malaikat yang dua-duanya hitam semu kebiru-biruan. Hitam cenderung biru, gimana tuh warnanya? Nah, jadi dari segi warnanya aja sudah menakutkan. Dari segi penampilannya bikin ngeri. Ditambah syadidal intihar. Dua-duanya bentakannya dahsyat. Jadi nanya man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, itu dengan bentakan yang dahsyat. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah
Tadhkirah itu kitab yang menjelaskan sejak mulai sakarat, kematian, alam kubur, sampai tentang munkar nakir, sampai kiamat, sampai ke surga neraka. Itu lengkap itu, penjelasan itu. Masalah rokoik itu luar biasa, mendalamnya. Beliau menjelaskan bentakan munkar nakir. Bila seseorang di dunia ketika hidup dibentak oleh munkar dan nakir, niscaya copot seluruh sendi-sendi tulangnya. Saking apanya? Dahsyatnya, menakutkannya. Makanya itu disebut dengan sebutan fitnah kubur. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubiral mayyitu aw ahadukum," bila salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan setelah kematiannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fayatihi malakan aswadan azraqan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujrisanihi fayaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min." Bila seseorang sudah dikuburkan, datang kepadanya dua malaikat, dua-duanya hitam semu biru, kemudian dahsyat bentakannya, dia membentak, menyuruh orang itu duduk. Jadi ketika orang itu dikuburkan, di kuburan, nah kemudian kehidupan dia di alam kubur, lalu kita kemarin sudah jelaskan setelah ruhnya dibawa ke langit, kemudian dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur. Bukan di kuburan, di alam kubur. Lalu setelah itu dia hidup lagi. Karena sudah menyatu lagi ruh dengan jasad, tapi di alam kubur. Datang dua malaikat, nyuruh dia duduk sambil membentak. Dengan bentakan yang mengerikan. Lalu dua-duanya bertanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan ini fitnah terakhir yang akan disodorkan atau teralami oleh seorang mukmin. Setelah itu dia tidak akan lagi mengalami fitnah. Dan inilah saat ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim 27, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Maksud memantapkan, menegarkan. Karena di alam kubur itu dibentak, ngeri orang. Bayangkan orang walaupun sudah tahu jawabannya, tapi ketika ditanya, dibentak begitu, bisa kabur ya. Bisa lupa lagi itu. Sudah dihafal pun bisa lupa. Allah tegarkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap, artinya dengan ucapan, dengan jawaban yang benar terhadap pertanyaan tersebut. Ayat ini tentang alam kubur. Jadi kalau ditanya, ada enggak alam kubur dalam Al-Quran? Ada. Salah satunya ini. Dan Nabi SAW membacakan ayat ini ketika menceritakan tentang alam kubur. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Baik dalam kehidupan di dunia dulu ditegarkan, diistiqomahkan di atas kalimat tauhid la ilaha illallah wa fil akhirah, ataupun di dalam kehidupan akhirat termasuk di alam kubur ditegarkan. Maka menjawablah orang mukmin tersebut. Dia menjawab, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tiga ini fahami maknanya lalu aplikasikan beserta konsekuensinya. Fahami maknanya, ketahui konsekuensinya, aplikasikan. Untuk memahami makna dari tiga ini, kajilah kitab apa tadi? Al-Usulul Tsalatsa. Ya. Saya yakin di sini mungkin sudah dibahas oleh ustadz lain.
Nah, fayunadi munadim minas sama, ada suara yang terdengar dari langit. Suara ini dipastikan suara Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dilihat dari isinya, konten dari ucapannya. An sadaqa abdi, hambaku ini telah benar ketika menjawab. Kalau dia mengatakan hambaku, berarti yang bicara Allah, nggak mungkin malaikat. Nggak mungkin malaikat berkata kepada manusia, kamu hambaku, nggak mungkin ya. Hambaku telah benar. Maka kata Allah Azza wa Jalla, hamparkan bagi dia hamparan karpet atau kasur dari surga. Kasih dia pakaian dari surga dan bukakan bagi dia pintu menuju surga. Hamparan dari surga, kebayang semewah apa, seempuk apa. Saya nggak tahu ya, harga spring bed termahal ada ratusan juta. Segimana empuknya, tapi katanya yang empuk nggak bagusnya. Harus agak keras. Biar tidak, ya itu urusan dokter lah, nggak perlu diteruskan. Pokoknya ini mewah banget, indah banget, pakaian dari surga. Bukakan pintu menuju surga, lalu bertiuplah angin dari surga. Nggak kebayang gimana tuh, nggak bisa dibayangkan karena keindahan surga itu nggak ada bandingannya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang solih keindahan surga yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hayalan, dalam hati manusia. Artinya nggak ada bandingannya, nggak bisa dihayalkan. Seindah apapun kita menghayalkan surga, kenyataan surga itu jauh lebih indah daripada hayalan kita. Sehebat apapun kita menggambarkan keindahan surga, kenyataan indahnya surga jauh lebih hebat daripada deskripsi kita, daripada penjelasan kita. Jadi begitu angin surga masuk ke alam kubur, gimana wanginya, bagaimana sejuknya, nyamannya, susah digambarkan. Pokoknya nanti aja rasakan sendiri. Semoga kita semua mengalami nanti di alam kubur, dibukakan pintu surga untuk kita. Ya. Itu kondisi orang-orang mukmin. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang mukmin yang seperti ini, bisa menjawab di alam kubur. Adapun orang-orang kafir, amma abdul kafir awil fajir, adapun hamba yang kafir atau fajir. Fajir itu durhaka. Mungkin dia muslim, tapi muslim yang mengabaikan semua perintah, melanggar semua larangan, tunggul dirurut, catang dirumpak. Semua yang Allah perintahkan dicuekin. Semua yang Allah larang dilanggar. Karena semua yang dilarang rata-rata menyenangkan atau ya. Walaupun harus bayar, walaupun resikonya merusak segala-galanya, walaupun resikonya melelahkan. Ngantri orang mau bayar. Coba kalau umpamanya malam-malam, apalagi weekend, bapak-bapak ke tempat hiburan, jangan ketang. Kalau umpamanya ke sana, penuh itu. Parkir aja macet. Saya tidak nyuruh ya, was jangan. Tapi penuh itu. Ke sana bayar apa tidak? Bayar. Mahal apa murah? Mahal. Harus keluar uang jutaan atau minuman keras sekali teguk juga jutaan. Walaupun katanya nih nggak enak. Rasanya mah jauh lebih nikmat si kopi. Makanya orang minum kopi itu kelihatan nikmatnya, ada sehahnya. Seruput, sambil meremelek, apalagi sama bala-bala. Aduh. Enggak. Jadi
nggak peduli risiko. Bala-bala itu kan bisa merusak tubuh. Ya. Makanya dokter bilang, kalau mau sehat, jangan makan bala-bala sama cikopi. Tapi kalau mau bahagia, makan aja. Jadi kelihatan orang minum kopi, minum teh, minum susu itu nikmatnya itu ternikmati. Tapi coba kalau minum minuman keras, kayak hana-hana apa, slok, gitu ya. Cuma satu sloki gitu, lek, nggak dinikmati sama sekali. Itu mahal jutaan. Efeknya teler, efeknya rusak mental dan fisik. Ya mahal, ya merusak, ya bikin pusing, peminatnya banyak. Entah kesenangan apa ya wallahu alam. Kita nggak mau tahu dan jangan ingin tahu. Nanti penasaran lagi. Judi, ya, zina apalagi walaupun mahal katanya 80 juta ya. Kemudian pernah ada berita itu banyak peminatnya. Karena apa? Menyenangkan. Akhirnya banyak peminatnya. Jadi ada orang fajir. Adapun yang diperintahkan oleh Allah itu bikin malas, ya enggak? Harus sholat, apalagi bangun malam tahajud, harus saum melaparkan diri, harus baca Al-Quran, harus duduk di kajian 2 jam, apalagi untuk manula, untuk lansia, aki-aki dan nini-nini. Itu kalau di atas setengah jam sudah panas sangkeng nih, pinggang ini. Ya, bikin menderita, makanya peminatnya sangat sedikit. Masjid ini nggak gede-gede amat. Tapi untuk kajian begini masih banyak tempat yang kosong. Jadi perintah diabaikan, larangan dilanggar. Fajir dia, ngaku muslim dia. Apa yang akan terjadi teralami oleh dia di alam kuburnya? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ammal amdul kafiru awil fajir." Adapun hamba yang kafir atau yang fajir, Idza kubira apabila dia telah dikuburkan, atahul malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Didatangi dia oleh 2 malaikat yang hitam, biru, dahsyat sekali bentakannya, lalu menyuruh orang itu duduk sambil membentak, lalu ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Orang ini hanya la adri, apa, aku nggak tahu, apa, nggak tahu. Kenapa nggak tahu, nggak bisa jawab? Karena isi pertanyaannya itu refleksi dari iman dia kepada Allah ketika di alam dunia. Nol, bahkan minus, nggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ada iman tapi setipis tisu atau bahkan lebih tipis daripada tisu. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, an kadzdzaba abdi, bahwa hambaku ini telah berdusta. Para malaikat, 2 malaikat munkar nakir ini menyatakan, la daraita wa la talauta, kamu enggak tahu karena kamu enggak baca, kamu enggak ngaji, kamu enggak belajar. Dalam surah Al-Mulk dikatakan, wa qalu law kunna naqil law kunna nasma wa naqilu ma kunna fi ashabis sair. Seandainya kami dulu naqilu, memahami, belajar, nasma'u, kami mendengar kajian, belajar, ma kunna fi ashabis sair, niscaya kami tidak akan masuk neraka sair. Jadi orang-orang yang kelak masuk neraka sair, mereka mengakui kalau dulunya di dunia enggak belajar, enggak mendengar kajian. Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sair. Di alam kubur juga. Kenapa enggak bisa menjawab? Malaikat menyatakan la daraita wa la talauta. Kamu enggak tahu karena kamu enggak belajar, kamu enggak baca, kamu enggak dengar kajian. Lalu kata Allah, hambaku ini telah berdusta.
maka hamparkan bagi dia hamparan dari api neraka. Berikan kepada dia pakaian dari api neraka dan bukakan pintu menuju neraka. Bayangkan pakaian dari api, gosong itu. Terus hamparan tempat dia duduk juga dari api. Terus dibukakan pintu menuju neraka, lalu bertiuplah apa? Angin dari neraka. Ya panasnya nggak ada bandingannya dengan di dunia. Terus aromanya aduh kebayang tuh kalau kita lewat TPS aja harus nahan nafas ya enggak? Ini lebih mengerikan lagi daripada itu. Waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari kondisi yang seperti ini ya. Itulah yang akan teralami oleh orang-orang yang ketika di dunianya mengabaikan perintah dan melanggar larangan. Hadis dari Al-Barra bin Azib tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tadinya Nabi SAW tidak mengetahui bahwa umat Islam ini akan mengalami fitnah di alam kubur. Beliau memahami yang akan dapat fitnah di alam kubur itu hanya non-muslim. Tapi ternyata beliau memperoleh wahyu yang menjelaskan bahwa kaum muslimin pun akan mengalami fitnah. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni imra'atun minal yahud wa hiya taqul hal sya'arti annakum tuftanuna fil qubur? Qalat farta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala innama tuftanul yahud. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarku, ke rumahku. Saat itu di rumahku ada tamu seorang wanita Yahudi. Ini menunjukkan boleh kita menerima tamu non-muslim, ya, baik laki ataupun perempuan. Aisyah menerima tamu wanita Yahudi. Lalu wanita Yahudi ini berkata, tahukah kamu bahwa kalian akan difitnah di alam kubur? Mendengar itu Nabi SAW gemetar. Kemudian beliau menyatakan, hanyalah yang akan difitnah itu orang-orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Kata Aisyah, falabitha layali. Setelah berlalu beberapa hari, berkata Rasul SAW kepadaku, ya Aisyah, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur? Hei Aisyah, tahu nggak kamu? Aku telah diberi wahyu bahwa kalian nanti akan difitnah di alam kubur. Lalu kata Aisyah, aku sejak saat itu mendengar Nabi SAW selalu berdoa memberikan atau meminta perlindungan dari azab kubur kepada Allah. Sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Itu Nabi itu. Kalau Nabi saja takut terhadap azab kubur, padahal dipastikan beliau akan selamat, apalagi kita sering-seringlah kita ini meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Apakah orang kafir juga akan difitnah di alam kuburnya? Ini pertanyaan muncul karena orang kafir itu sudah jelas durhaka. Nggak perlu ditanya, langsung ada diazab kan gitunya. Tapi Allah ingin menegakkan hujjah. Ingin menegakkan keadilan. Ingin memberikan kesadaran kepada orang kafir kenapa mereka diazab. Yaitu dengan adanya pertanyaan. Ketika pertanyaan diajukan nggak bisa jawab, baru itu jadi alasan untuk mengazab. Hadis dari Al-Barra bin Azib tadi menyatakan hamba yang kafir atau fajir ketika difitnah di alam kubur nggak bisa menjawab,
lalu diazablah dia dengan azab yang dahsyat di alam kuburnya. Ini yang pertama, orang kafir kena fitnah kubur. Orang muslim juga kena fitnah kubur. Kedua, sekarang bagaimana dengan anak-anak yang mati sebelum dia balik, mungkin bayi atau balita gitu ya. Sebelum dia balik sudah mati. Apakah juga difitnah di alam kubur? Fitnah ini umum kepada seluruh manusia kecuali para nabi dan para syuhada. Orang-orang yang mati syahid, mereka itu tidak mengalami fitnah di alam kuburnya. Sebagaimana ada seorang yang bertanya, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syuhada. Kenapa orang-orang mukmin semua kena fitnah di alam kubur kecuali para syuhada. Para syuhada mah tidak. Tidak difitnah di alam kuburnya. Apa kata Nabi SAW? Kafa bibariki suyuf ala ra'sihim fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepala mereka ketika jihad. Itu cukup menjadi fitnah yang mengerikan bagi mereka. Jadi fitnah terakhir bagi para syuhada mah kelebatan pedang. Kalau sekarang nggak berlaku ya, karena perang sudah lagi tidak memakai pedang. Tapi apa namanya? Desingan peluru. Konon katanya. Saya dengar ini dari tentara saat latihan. Maksudnya mereka yang latihan, bukan saya yang latihan. Itu kan salah satu di antara latihannya itu sambil merangkak ditembak itu dengan peluru beneran tapi nembaknya nggak kena ke samping-sampingnya aja. Itu desingan peluru itu bikin bergetarnya itu luar biasa itu. Meruntuhkan mental itu, takut kena keserempet, wah sudah itu. Jadi tentara sudah dibiasakan mendengar desingan peluru sehingga apa? Sehingga tidak aneh lagi dengan suara tersebut dan tidak takut lagi. Ini dulu waktu ada perang Afgan, ada kan beberapa ikhwan kita dari Indonesia yang ikut ke sana ya. Itu ada cerita dari beberapa orang ikhwan kita ke sana. Itu begitu mereka lagi diem ngobrol atau makan atau tidur di tenda, tiba-tiba terdengar itu rudal itu blum jatuh. Itu orang yang pertama kali datang gitu langsung panik gitu, langsung lari kemana-mana. Itu diketawain. Kami sudah terbiasa sehari-hari mendengar itu gitu. Tapi yang pertama kali itu paniknya tuh luar biasa. Mau lari kemana? Sebab arahnya itu rudal kita nggak tahu ya. Kita diam di sana, ada rudal lari ke sana, ternyata ke sana, kena kita. Sudah pasrah saja kalau kena, insya Allah syahid kita. Ya, nggak perlu panik berlarian ke sana kemari. Jadi pertama kali mendengar desingan suara rudal atau peluru atau yang sejenisnya itu bikin gemetar. Itu cukup menjadi fitnah terakhir bagi mereka. Adapun bayi, maka hadis-hadis yang ada mengisyaratkan bayi pun terkena dengan fitnah kubur. Berkata para ulama, waqtulifa fi ghairil mukallafin minas sibyan wal majanin. Para ulama ikhtilaf tentang anak-anak yang belum mukallaf dan para janin. Ada kan janin dikandung lebih dari 4 bulan sudah hidup tuh. 4 bulan diapakan? Ditiupkan ruh baru hidup. Makanya ibu yang ngandung di atas 4 bulan, setelah 4 bulan tuh barulah ada uyak dina. Uyak itu gerakan di perutnya. Kalau udah gede nendang-nendang kadang-kadang kelihatannya benjol di perutnya itu. Kemudian mati, keguguran umpamanya karena sesuatu hal. Janin itu hidup. Ketika lahir kuburkan, kasih nama. Karena itu sudah jadi anak.
Dan anak itu nanti akan menjadi penyelamat orang tuanya. Akan menuntun orang tuanya ke surga nanti. Ya, jadi ini hiburan bagi orang-orang yang pernah keguguran. Ibu-ibu sudah senang-senang, ternyata keguguran setelah 4 bulan. Ya, adapun sebelum 4 bulan sebelum ditiupkan ruh, maka belum menjadi bayi, maka tidak diberi nama dan tidak dikuburkan. Dan ketika ibu sebelum 4 bulan keguguran, dianggap darahnya darah istihadhah, bukan darah nifas. Dia wajib sholat, dia wajib saum kalau Ramadan gitu ya. Maka darah yang keluar dianggap istihadhah dan dia dianggap wanita suci dan harus sholat. Adapun kalau di atas 4 bulan maka dianggap nifas karena itu dianggap melahirkan. Fa dhahaba jam'un minal ulama ila annahum la yuftanun minhum al-Qadhi Abu Ya'la wa Ibnu Aqil. Sebagian ulama menyatakan bahwa bayi yang mati tidak difitnah di alam kubur. Yang berpendapat seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil. Terus mereka menyatakan bahwa annal mihnah takunu liman kullifa. Bahwa ujian hanya dibebankan kepada orang yang sudah mukallaf. Adapun yang belum mukallaf rufi'al qalam an thalathin. Qalam diangkat dari 3. Qalam itu bukan kolam renang. Ini pena. Tulisan malaikat. Diangkat dari 3 golongan. Artinya amal 3 golongan ini nggak akan dicatat. Salah satunya adalah wa anissobi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia itu balik. Inilah pendapat yang pertama, bayi tidak ditanya. Pendapat kedua, bal yuftanun. Mereka juga tetap akan ditanya di alam kubur. Yang berpendapat seperti ini Abul Hakim Al-Hamdani, juga Abul Hasan Ibnu Abdus, dan beberapa ulama-ulama Syafi'iyah dan juga beberapa ulama Malikiyah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat menyolatkan seorang bayi. Lalu doa yang beliau baca, Allahumma qihi azabal qabr wa fitnatal qabr. Ya Allah, selamatkan bayi ini dari azab kubur dan dari fitnah kubur. Jadi kalau Nabi SAW mendoakan agar anak ini selamat dari azab kubur dan nikmat kubur dan fitnah kubur, berarti anak ini akan terkena fitnah. Ini pendapat yang kedua, wallahu alam bishawab, yang jelas ulama ikhtilaf. Adapun kita mah bukan bayi, pastilah ditanya ya. Siapkan pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan di alam kubur. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah kubur. Adakah orang-orang yang akan selamat dari fitnah kubur? Ada, yaitu orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Yang jelas satu golongan yang sudah pernah kita bahas yang akan selamat dari fitnah kubur. Masih ingat siapa? Selain syuhada, yaitu orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, ya. Karena Nabi SAW menyatakan, nah itu tanda-tanda husnul khatimah. Man mata lailatal jum'ah au yaumal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Boleh nggak kita berikhtiar mati hari Jumat, malam Jumat? Nggak boleh. Itu kematian yang alami, Allah yang ngatur. Kalau diniatkan, diikhtiarkan, namanya bunuh diri. Ini mumpung malam Jumat. Siapkan obat nyamuk. Setelah lalu siapkan tambang gantung diri. Sebab ada kalanya kalau orang minum obat nyamuk nggak mati ya. Ada kalanya orang gantung diri putus tambangnya.
Dua-duanya. Setahlak baru gantung diri malam Jumat. Maka selamat dia dari fitnah kubur. Konyol dia, bukan selamat ya, bahkan akan memperoleh azab karena masuk dalam kategori bunuh diri. Siapa orang yang mati bunuh diri dengan satu cara, maka dia akan melakukan cara tersebut pada hari kiamat. Siapa orang yang bunuh diri dengan cara menancapkan pisau ke jantungnya, nanti dia akan begitu diazabnya. Siapa yang bunuh diri dengan loncat dari tempat di atas lalu kepalanya pecah, dia akan melakukan itu terus pada hari kiamat nanti, dan itu jenis azab. Al jaza'u min jinsil amal, ya. Apa saja amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur? Pertama, jihad sampai mati syahid. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya bulan depan kita bahas. Sekarang sudah 1 jam lebih yang kita habiskan untuk para akin ini cukup. Tidak boleh lebih dari itu karena lebih dari itu dikhawatirkan menderita, ya. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan boleh lewat catatan, boleh secara lisan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak-bapak kalau ada yang mau ngacung silakan. Kasih mic ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz kan menyebutkan yang golongan yang terhindar dari itu ya. Ini kenapa hilang? Ganti-ganti. Cek. Ya. Ya tadi Ustadz sudah sempat sebutin. Saya jadi keinget di Instagram kan ada akun tentang hadis-hadis lemah ya. Jadi akhirnya saya baca itu katanya Doif Jidan. Gimana kira-kira itu Ustadz? Karena ada perawinya yang yang Rabi'ah bin Sa'if katanya dan seterusnya begitu kira-kira. Barakallahu fiik. Hadis bahwa siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, hadisnya dhaif jiddan. Taib, barakallahu fiik. Waktu kita membahas masalah itu, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz menjelaskan hadis itu, lalu beliau menyatakan hadis tersebut hasan. Tapi kenapa ada yang menyatakan itu lemah? Taib. Jalur periwayatan hadis itu tidak 1-2, ada beberapa. Sebagian atau beberapa jalur periwayatan ada yang lemah. Tapi satu sama lain saling mendukung. Hadis-hadis dhaif yang saling mendukung satu sama lain asal tidak dhaif jiddan. Maka hadis itu terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang terkuatkan isinya, baik terkuatkan oleh hadis yang sahih atau ayat Al-Quran atau sesama hadis dhaif tapi jalur periwayatannya banyak. Terangkat dia menjadi hadis hasan yang li ghairihi. Jadi hadis sahih ada 2, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hasan juga ada 2, hadis hasan li dzatihi, hadis hasan li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi, hadis itu sendiri sahih secara zatnya. Tanpa dukungan riwayat Al-Quran atau riwayat hadis lain, hadis itu sudah sahih. Itu li dzatihi. Ada hadis hasan, tapi terkuatkan maknanya oleh ayat atau hadis lain yang lebih sahih, maka terangkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan, tapi ditunjang oleh riwayat lain sehingga terangkat. Hadis hasan li dzatihi, hadis itu sendiri tanpa dukungan sudah hasan. Nah, kalau ada hadis yang hasan li ghairi, hadis itu dhaif. Satu riwayat itu dhaif, tapi tertunjang oleh riwayat lain yang isinya sama.
terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairi. Jadi untuk menjelaskan kesahihan sebuah hadis lebih cenderung untuk bersandar kepada keterangan para ulama ahli hadis. Hadis yang seperti banyak. Seperti contoh hadis disunahkannya membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Itu dhaif. Makanya ada yang menjelaskan hadisnya dhaif nggak perlu diamalkan, ada gitu kan. Ada fatwa yang seperti itu. Tapi para ulama ahli hadis menyatakan hadis itu hasan loh. Makanya sejak zaman baheula Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Al-Baihaqi, termasuk yang agak belakangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, termasuk zaman Kiwari Syekh bin Baz Al-Utsaimin, itu menganjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat. Dan itu lebih layak untuk dijadikan sandaran. Ketika menyebar fatwa dari pihak tertentu yang menyatakan hadis baca surah Al-Kahfi hari Jumat itu dhaif, itu kan banyak yang berhenti itu. Saya kaget juga, lalu ditelaah lagi. Wah, ternyata para ulama zaman baheula sudah lebih dahulu mengamalkannya. Tahu nggak para ulama hadis itu dhaif? Mereka lebih tahu daripada orang zaman sekarang. Tapi kenapa tetap mengamalkannya? Karena banyak riwayat pendukung. Saya pernah bikin tulisan tentang hal itu dan saya sebar di media sosial. Tetap sunnah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Termasuk salah satu di antara tanda husnul khatimah adalah mati hari Jumat atau malam Jumat ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada yang mengacung lagi tadi. Ya, mangga kasih mic. Terdengar, tapi enggak masuk ke sok aja nanti. Waalaikumsalam. Wa fiik barakallah. Ulangi, biar masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu fikum Ustadz, izin bertanya. Bagian dari fitnah kubur dan azab kubur, apakah azab kubur itu bagian dari fitnah kubur atau bagaimana? Terus juga kami pernah mendengar dalam satu kajian bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa melewat suatu kuburan bahwa orang ini ya. Pertanyaan, apa beda fitnah kubur dengan azab kubur? Di alam kubur orang hanya mengalami 2. Tapi kejadian yang sebenarnya 3. Tapi orang hanya mengalami 2. Pertama fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan di alam kubur. Ada 3 pertanyaan. Pertama, man rabbuka. Kedua, ma dinuka. Ketiga, man nabiyuka. Ada lagi dalam riwayat lain satu pertanyaan, ma amaluka. Apa amalmu? Bagaimana amalmu? 4. Tapi yang pokoknya 3. Ya. Itu pertanyaan itu disebut fitnah kubur. Siapa yang bisa menjawab, dia dapat nikmat kubur. Siapa yang tidak bisa menjawab, dia dapat azab kubur. Jadi seorang hanya mengalami 2. Tidak mungkin 3-tiganya. Jadi azab, jadi dapat nikmat, nggak mungkin. Jadi kalau orang bisa menjawab fitnah kubur, dia dapat nikmat kubur dan terhindar dari azab kubur. Tapi siapa yang tidak bisa menjawab fitnah kubur, dia dapat azab kubur dan tidak akan dapat nikmat kubur. Jadi setiap kita hanya mengalami
Dua hal saja. Semoga Allah mentakdirkan kita memperoleh nikmat kubur dan bisa menjawab fitnah kubur dan terhindar dari azab kubur. Jadi apakah azab kubur bagian dari fitnah kubur? Tidak, dua hal yang berbeda. Sebab yang kena nikmat kubur juga mengalami fitnah kubur terlebih dahulu. Kedua, Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau menyatakan bahwa kedua penghuni kubur ini sedang diazab. La yu'adzabani fil kabir. Bala. Kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang dianggap besar. Enggak, padahal ya besar. Dia dianggap remeh, dianggap kecil. Adapun salah satu penyebabnya adalah dia itu suka namimah, suka ngadu domba. Namimah itu menukil, mengutip perkataan seseorang, disampaikan ke orang lain agar rusak hubungan kedua-duanya. Walaupun dia benar. Yang dia sampaikan itu benar, A dengan B bersahabat. Tapi si A ini curhat, si B itu nyebelin banget, saya selama bersahabat banyak ruginya gitu. Oleh kita disampaikan ke si B, B, tadi saya ngomong dengan si A bilang begini-begini. Apa yang terjadi? Si B-nya jadi ngambek ya. Akhirnya rusak hubungan. Itu namimah. Ngadu domba bahasa kitanya. Ya. Ini penyebab pertama orang diazab di alam kubur. Yang keduanya adalah la yastatiru 'anil baul. Dia tidak bebersih setelah kencing. Seperti orang-orang di terminal. Kencingnya di mana? Di ban bus. Rata-rata. Makanya kalau kita mau naik bus, antara bus dengan bus ada lorong gitu kan, harus nahan nafas kita. Dijamin itu orang tidak cebok, tidak bersih-bersih ya. Setelah beres cuma digibrik-gibrik sudah. Padahal WC ada, cuma bayar 2.000 gitu. Nah orang seperti itu juga berisiko terkena azab kubur. Jadi dua di antara penyebab azab kubur. Pertama apa? Namimah. Yang kedua, digibrik-gibrik tadi. Wallahu a'lam. Iya, kasih mic. Bejah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda punya pertanyaan Ustaz. Satu, ketika ruh seorang sudah lepas dari jasadnya, kemudian dia dikubur, apakah ruh itu tetap di dalam jasadnya? Apakah yang disiksa itu ruhnya atau jasadnya juga kena siksa? Atau apakah dia selama-lamanya di situ? Apakah dia bisa jalan-jalan Ustaz? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa dia dijemput pagi, kemudian sore dibalikin lagi, dia pergi ke taman. Siapa yang jemputnya? Malaikat katanya Ustaz. Malaikat. Diantarin ke depan surga, kemudian sorenya dibalikin. Gitu. Ruhnya aja apa dengan jasadnya? Ya itu ruhnya aja apa dengan jasadnya Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, ada seorang yang dikatakan dai, penyesat umat, yang mengatakan bahwa ketika melihat Isa itu Tuhan itu nggak kafir karena dia melihat ada keilahan Yesus, keilahan Allah pada diri Yesus, maka dia tidak terjerumus pada murtad gitu Ustaz. Nah, orang ini punya anak kecil terus meninggal. Apakah anak tersebut bisa nyelamatin bapaknya ntar Ustaz? Kayaknya saya nggak terima gitu Ustaz. Ya. Tolak aja. Terima kasih Ustaz. Kalau nggak mau terima tolak. Ini benar-benar yang keluar dari lisan itu hanya syubhat dan fitnah Ustaz, menyesatkan umat gitu. Apakah anaknya bisa nyelamatin bapaknya ntar Ustaz? Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama,
setelah ruh lepas dari jasad dan jasad dikuburkan, kemana ruh? Sudah kita ceritakan, jelaskan perjalanan ruh setelah mati. Setelah kalau dia orang mukmin dibawa ke langit ketujuh, kemudian setelah itu di mana? Dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, menyatu lagi, makanya hidup lagi. Kalau dia orang kafir atau orang fajir, mentok di langit pertama. Tidak bisa tembus. Lalu dilempar dari atas, disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Nah, orang di alam kubur mengalami fitnah kubur, nikmat kubur atau azab kubur terasa oleh ruh dan jasad. Bukan hanya ruhnya saja, bukan hanya jasadnya saja. Kenapa? Karena kita disebut manusia karena dua ini. Karena ada ruh dan jasad. Kalau hanya jasad namanya bangkai. Kalau hanya ada jiwa namanya ruh saja. Bukan manusia. Ya. Jadi kita berbuat dua-duanya, ruh dan jasad. Karena itu ruh dan jasad ini yang harus bertanggung jawab. Yang harus memperoleh balasan. Bukan hanya ruhnya aja, bukan hanya jasadnya saja. Dua-duanya dapat balasan. Karena dua-duanya yang berbuat. Maka dua-duanya dapat balasan ketika di alam kubur. Kalau dia mukmin dapat nikmat kubur, dua-duanya merasakan. Kalau dia durhaka dapat azab. Di alam kubur dua-duanya ruh dan jasad. Sampai nanti kita akan jelaskan. Ruh dan jasad di akhirat bertengkar, saling menyalahkan. Kata ruh, kamu yang salahkan, kamu yang berbuat. Kata jasad, kamu yang salahkan, kamu yang nyuruh, saya mah hanya pelaksana. Lalu Allah mengutus malaikat melerai, menengahi. Oleh malaikat diberikan gambaran. Bagaimana menurut kalian berdua? Kalau ada dua orang, satu lumpuh dia bisa melihat tapi nggak bisa bergerak. Satu buta, dia bisa bergerak tapi tidak bisa melihat. Kata si lumpuh, itu ada mangga atau buah di kebun orang, tapi saya nggak bisa meraihnya. Kata si buta, saya bisa tapi nggak bisa melihatnya. Sekarang kasih instruksi. Jadi si lumpuh memberi instruksi, maju sekian langkah. Maju, geser kiri sekian langkah, kiri, mundur lagi dikit. Coba ulurkan tanganmu ke atas, tek, dapat bagi dua. Siapa yang salah? Kata ruh dan jasad dua-duanya. Kalian juga gitu. Ruh yang nyuruh, jasad yang melaksanakannya. Jadi dua-duanya terkena hukuman, ya. Karena dua-duanya yang berbuat. Nah kita di dunia yang berbuat ini jiwa dan raga kita. Ruh dan jasad kita. Maka dua-duanya dapat balasan. Di alam kubur sampai di akhirat nanti. Ya. Ada cerita, ada orang karena dia wali Allah dijemput oleh malaikat terus dilihat surga atau neraka. Dipastikan dia ngarang-ngorong tuh. Alam kubur itu alam gaib, dari mana kita tahu? Orang itu sudah mati, terus orang yang menceritakannya orang yang masih hidup. Dari mana dia tahu? Kalau bukan ngarang-ngorong. Jadi untuk menunjukkan keluarga dia, nenek moyang dia, leluhur dia itu hebat gitu. Dikarang-karang cerita, biar dirinya dimuliakan oleh orang. Saya keturunan orang hebat, kan gitu. Ada yang ngaku nenek moyang yang sudah mati itu bisa memadamkan api neraka. Bisa mengusir malaikat munkar dan nakir. Dari mana dia tahu? Dipastikan dusta, bohong. Ya. Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Ini lebih dari para nabi. Ada nggak para nabi yang bisa mengusir malaikat munkar nakir? Nggak ada. Ada nggak para nabi yang bisa memadamkan api neraka? Ya ada gitu ya. Jadi perkara yang gaib haram untuk kita yakini kecuali sumbernya valid. Quran atau hadis yang
Sahih, itu wajib diimani, diterima. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara gaib itu orang mukmin, orang muttaqin, tapi perkara gaib yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Yang disampaikan kepada Nabi SAW lalu disampaikan ke kita dalam hadis sahihnya, ya itu wajib kita percaya. Alimul ghaibi fala yudhir. Enggak, jangan wasyahadah, sotoy. Di surah Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Ayat wasyahadah ayatnya beda lagi ya. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, Rasul SAW diberi perkara gaib, diberitahu, maka selama itu sumbernya dari beliau wajib kita percaya. Kalau sumbernya bukan dari Quran, bukan dari hadis yang sahih, hanya dari orang biasa, jangan dipercaya. Khurafat itu namanya, itu dongengan, hayalan. Apa tujuannya? Agar dia dimuliakan. Karena nenek moyangnya orang-orang hebat gitu. Patut dimuliakan tuh, kuburannya juga harus diziarahi gitu. Ditawasul dan seterusnya. Terus dia sebagai turunannya juga pastilah hebat juga. Cerita suruh terbang satu-satu sampai nembus atap, jebol. Kayak Superman. Jadi dipastikan itu adalah khurafat, dusta ya. Apakah orang yang ada di alam kubur bisa saling berziarah? Semoga kita bisa nanti. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu ada satu bab. Ahlul kubur yatazawaruna ba'dhum ba'dha. Bahwa ahlul kubur itu saling berziarah satu sama lain. Anak ke orang tuanya, orang tua ke anaknya. Seseorang dengan sahabatnya ketemu di alam kubur reuni, ya. Tapi ada tapinya itu khusus bagi orang yang selamat dari fitnah kubur, dapat nikmat kubur. Salah satu di antara jenis nikmat kubur bisa saling berziarah. Adapun kalau orang dapat azab kubur, enggak bisa. Harus diazab aja terus. Jadi nanti kita akan jelaskan beberapa bentuk nikmat kubur. Apa saja kan jarang diceritakan kan. Salah satunya sering berziarah. Nih, untung dulu kita ngaji di Cipinang ya. Nanti cerita gitu. Oh saya mah tidak hanya di Cipinang. Di sono, di Sunuporo, ke Bandung sampai ke Bali juga disusul. Demi ngaji gitu. Ada cerita-cerita saling mengunjungi, ada nanti. Tapi khusus bagi orang dapat nikmat kubur. Adapun yang dapat azab kubur, tidak. Dia harus tetap memperoleh azab. Jadi kisah bahwa orang sakti, orang soleh, wali Allah dijemput ruhnya di alam kubur oleh malaikat, dibawa jalan-jalan ke surga, ke neraka, itu perkara gaib. Dari mana kita tahu? Tanpa ada riwayat yang valid tentang hal itu, maka kita tidak boleh mempercayainya. Wallahu a'lam. Mak-mak dulu, ngambek nanti. 2, nanti setelah itu ke Bapak ya. Tadi dijelaskan para nabi, para syuhada tidak terkena fitnah kubur. Bagaimana kalau himpitan alam kubur? Apakah para nabi juga merasakannya? Para ulama menyatakan para nabi dikecualikan. Juga dengan para syuhada. Karena enggak ada riwayat para syuhada itu dihimpit di alam kuburnya. Saya ada melihat seorang ulama di media ketika sebelum meninggal, beliau berkata bahwa beliau merasa tenang menghadapi kematian karena beliau yakin akan mendapat kebahagiaan di alam kubur. Pertanyaan, bagaimana perkataan itu, Ustaz? Taib, barakallahu fiik. Ketika akan mati, kita sudah jelaskan kalau dia seorang mukmin, dia didatangi oleh para
Ikat yang membisikkan alla takhafu wala tahzanu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jadi orang berkata kami beriman kepada Allah, Rabb kami Allah, lalu istiqamah. Malaikat akan turun. Kapan turunnya? Ketika sakarat. Orang mau sakarat, stres, khawatir, ada takut, ada sedih. Takut terhadap masa depan dia. Di alam kuburnya gimana? Sedih terhadap apa yang akan dia tinggalkan. Duh, istri saya pasti nikah lagi nih. Ada sedih, ada takut. Malaikat membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kamu dengan surga yang Allah siapkan untukmu. Maka hilang sedih, hilang rasa takut, yang ada optimisme. Dia yakin akan berbahagia. Kita juga pernah menjelaskan perkataan Rasul SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa. Siapa orang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga cinta bertemu dengannya. Kapan ini terasa? Ketika akan mati. Tadi diperlihatkan surga kepada orang ini, maka tidak ada yang lebih dia cintai kecuali pertemuan dengan Allah kelak. Karena bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Nah, di sanalah rasa cinta itu muncul. Tak mustahil dia sampaikan sebelum kematiannya itu kepada orang yang masih hidup. Tidak mustahil itu, ya. Semoga benar, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mengapa? Terakhir ya, bonus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan singkat aja Ustaz. Saya sering mendengar bahwa seseorang yang setiap malam sebelum tidur tuh membaca surat Al-Mulk itu akan terhindar dari siksa Al-Mulk ya. Akan terhindar dari azab kubur. Di siksa kubur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kang obat atau apa nih? Iya. Ada riwayat siapa yang membiasakan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, maka Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Adakah riwayat itu? Benar ada. Sahihkah riwayat itu? Hasan. Boleh diamalkan? Bagus, bukan boleh. Makanya hafalkan surah Al-Mulk daripada searching, googling sebelum, biasanya orang sebelum tidur tuh ini dimatikan lampu, HP dinyalakan, ya enggak? Nyara tidur, itu rusaknya itu beberapa, mata rusak, pikiran juga rusak. Apalagi yang dibuka itu yang enggak benar. Pas tidur tidak berdoa, tidak baca ayat kursi, tidak berlindung kepada Allah, nanti mimpinya dikejar-kejar orang gila loh. Tutup hari kita itu dengan kebaikan, buka dengan kebaikan. Maksud menutup hari dengan kebaikan, tutup saat-saat sebelum kita tidur itu dengan doa, dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Dan maksud membuka setiap hari dengan kebaikan, begitu bangun zikir, doa. Baca surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liul albab sampai akhir. Itu membuka hari kita dengan kebaikan. Siapa orang yang membuka harinya dengan kebaikan, menutup harinya dengan kebaikan, Allah akan wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, salah satu cara menutup hari dengan kebaikan, coba sebelum tidur selain berdoa, berzikir, tadi baca surah, apa tadi? Al-Mulk, surah yang ke-67. Ya, Nabi SAW mengiming-imingi akan diselamatkan dari azab kubur. Ini salah satu di antara penyelamat azab kubur ya nanti ya.
Jadi demikian Pak, silakan dihafalkan, silakan baca. Ya, kali gimana kalau umpama lagi baca gitu, terus ngantuk, terus tidur sebelum selesai, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah meniatkan sampai akhir, insya Allah dapat pahala dan faidahnya. Cukup ya sampai di sini, sudah hampir 2 jam. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.